Shalom sahabat-sahabat Kristus, kita sungguh bersyukur dan berbahagia. Kita hari ini sampai kepada perenungan sabda Tuhan Yesus yang ke-8, sabda bahagia dari Tuhan Yesus yang ke-8. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabdanya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu mau kami berbahagia dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Kau sendiri yang mengajar setiap kami. Demi Kristus, Sang Firman, Sang Sumber kebahagiaan, kami berdoa. Amin. Sabda bahagia yang ke-8 ini mirip dengan sabda bahagia yang pertama sekali diucapkan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 3. Yakni berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang punya kerajaan surga. Kemiripan terletak pada alasan kebahagiaan itu sendiri, yakni sama-sama bahagia karena memiliki kerajaan surga. Jadi alasannya jelas, mengapa orang miskin dapat berbahagia, mengapa orang yang teraniaya dapat berbahagia, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tentu saja Allah atau Bapa kita yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli warisnya. Roma 8 ayat 17 mengatakan bahwa sebagai ahli waris kita berhak menerima janji-janji Allah. Ayat 18, Roma 8 ayat 18 mengatakan juga bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Melalui kitab Roma ini kita diingatkan mengenai pemilihan istimewa Allah kepada setiap kita. Allah memilih kita menjadi anak-anaknya dan menerima warisannya, menerima kerajaannya, menerima kekekalan, menerima kebahagiaan darinya. Ini adalah identitas dan panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Hidup kita untuk memuliakannya, menjalankan kebenaran dan kerajaannya. Namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa hak istimewa yang kita terima dari Allah itu juga berbarengan dengan panggilan tanggung jawab istimewa yang harus kita emban, yakni kita harus hidup seturut isi hati dan kehendak Tuhan. Kita harus hidup melakukan kebenaran Tuhan. Dalam melakukan kebenaran inilah kita mungkin tidak nyaman. Kita mungkin menderita, bahkan dianiaya. Tetapi jika kita taat dan setia padanya, maka kita akan sadar bahwa Ia bersama-sama dengan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan dianugerahkan kepekaan, kekuatan, keteguhan hati, dan senantiasa berpengharapan kepadanya. Sehingga kita akan sadar bahwa penganiayaan, penderitaan yang kita alami saat ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap kita. Dengan kesadaran ini, maka bagaimanapun tantangan hidup yang akan kita hadapi dalam menjalankan kehendak Allah, kebenaran Allah, maka kita akan dapat tetap teguh dan berbahagia. Oleh karena itu, jika setiap kita rindu untuk terus berbahagia di dalam keadaan seperti apapun, hiduplah dengan terus menyadari siapa dirimu di hadapan Allah, apa panggilan hidupmu di hadapan Allah. Bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah, setiap kita adalah ahli waris kerajaannya. Ingatlah, di dalam melakukan kehendak-Nya, jika kita menghadapi tantangan bahkan penderitaan, Ia terlebih dahulu menghadapinya. Ia melakukannya demi setiap kita. Jadi jangan pernah menyerah, sebab Allah tidak pernah menyerah terhadap setiap kita. Ia bersama kita, Ia memberikan kekuatan, Ia menolong kita, dan Ia akan menuntun langkah kita sehingga kita dapat teguh di hadapan Tuhan menjalankan panggilan hidup kita. Walaupun apapun yang terjadi, kita dapat berbahagia karena ada Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.